Apakah kamu pernah bertanya tentang apa kebohongan yang diam-diam berakar dalam imanmu sebagai seorang Kristen? Banyak dari kita, tanpa disadari, menerima kebohongan yang mengejutkan, kebohongan yang terlihat polos di permukaan, tetapi memiliki kekuatan untuk menyesatkan hati kita dari kebenaran Tuhan yang sejati. Kebohongan pertama adalah bahwa kita harus menjadi orang baik untuk diterima Tuhan. Sebuah pernyataan yang tampaknya benar, tetapi sebenarnya bertentangan dengan kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat 8 dan 9 dengan jelas mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan karena usaha kita. Dan diam-diam kebohongan ini membuat kita terus merasa tidak cukup, padahal karya Kristus di kayu salib sudah cukup. Kebohongan kedua adalah bahwa pergumulan rohani tidak perlu diungkapkan. Mungkin kamu takut mengungkapkan pergumulan dosa atau kelemahanmu karena takut akan penilaian dan penghakiman dari sesamamu, tetapi Yakobus 5 ayat 16 mendorong kita untuk mengaku kepada satu sama lain agar kita dapat disembuhkan. Diam-diam, kebohongan ini menahanmu dari pertumbuhan rohani dan komunitas yang menyembuhkan. Kebohongan ketiga yang sering dipercayai adalah bahwa berkat Tuhan hanya terlihat dalam hal materi. Kita cenderung mengukur kesetiaan Tuhan berdasarkan apa yang kita miliki, tetapi Roma 8 ayat 28 mengingatkan kita bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, untuk kebaikan kita. Kebohongan keempat adalah bahwa doa yang tidak dijawab berarti Tuhan tidak peduli. Padahal, dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9, Tuhan menyatakan bahwa jalannya jauh lebih tinggi daripada jalan kita, dan kadang-kadang jawabannya adalah menunggu atau bahkan tidak seperti yang kita harapkan. Kebohongan terakhir dan mungkin yang paling merusak adalah bahwa kamu berjuang sendirian dalam perjalanan imanmu. Iblis sering menggunakan kesepian sebagai alat untuk memisahkanmu dari kasih Tuhan. Tetapi Mazmur 139 mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu dekat, bahkan dalam saat-saat tergelap kita. Sekarang saatnya untuk menantang kebohongan-kebohongan ini dengan kebenaran yang membebaskan dalam firman Tuhan. Berpeganglah pada kasih karunia, membuka diri pada komunitas, memahami berkat Tuhan dalam segala bentuknya, mempercayai rencananya, dan menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Kejujuran terhadap dirimu sendiri dan kepada Tuhan adalah langkah pertama menuju kebebasan rohani. Jadi apa yang akan kamu lakukan untuk menghancurkan kebohongan ini dalam hidupmu? Silakan tinggalkan di kolom komentar dan biarlah kita saling menguatkan. Tuhan memberkati.